Kalau ini sebut apa ya? Sebentar lagi ada. Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama kami Tribun Manado, dan saat ini Anda menyaksikan Tribun Podcast bersama saya Maureen Mempo. Nah, kali ini kita akan membahas seputar tentang sekolah kedinasan atau sekolah vokasi yang akhir-akhir ini mulai diminati oleh lulusan SMA atau SMK di Indonesia ya, di Sulawesi Utara. Sekolah kedinasan jadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin punya prospek yang lebih menjanjikan ke depan. Selain itu, sekolah kedinasan juga menawarkan banyak keuntungan bagi taruna atau taruni yang berhasil lolos seleksi dan masuk ke dalamnya. Untuk itu, pada podcast saat ini kita akan membahas lebih detail tentang sekolah kedinasan yang ada di Sulawesi Utara, yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan di Bitung. Ya, telah hadir bersama kami di sini ada dua orang narasumber yang saya hormati. Pertama, Bapak Daniel Ndahawali, SPI MSI ya Pak. Ya benar. Nah, apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih. Baik, ya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Kemudian di sini ada Bapak Muhammad Zainul Arifin, SPI MSI. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang sekolah Politeknik Kelautan dan Perikanan ini di Bitung, saya akan berikan kesempatan mungkin untuk Bapak Daniel, kemudian Pak Arifin untuk memperkenalkan mungkin lebih detail lagi masing-masing profil pribadi dari Bapak. Ya, terima kasih, Maureen. Jadi perkenalkan para viewers Tribun News, saya Daniel Ndahawali. Saat ini diberikan kepercayaan sebagai Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Tentu aktivitas saya ya setiap hari samping tentu memimpin Politeknik KP Bitung, dan tentunya tidak lepas dari tugas pokok saya sebagai dosen. Jadi tugas yang bersamaan tentu kami laksanakan baik sebagai pimpinan maupun juga bagian di dalamnya sebagai dosen yang setiap hari juga mengajar peserta didik kami, para taruna dan taruni yang ada. Demikian, terima kasih. Ya, langsung dilanjutkan ke Pak Arifin, Ya, mungkin terima kasih. perkenalkan. Selamat siang semua viewers Tribuners dan yang hadir di studio ya. Ya, betul. Perkenalkan, Muhammad Zainul Arifin di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, mendampingi Bapak Daniel Ndahawali selaku Wakil Direktur. Kami fokus pada bidang ketarunaan dan juga alumni. Selaku salah satu pengajar juga di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang tentunya akan ya Kita bahas lebih berbincang-bincang lanjut lagi. Ya. dalam beberapa waktu yang ke depan lagi. Oke, Demikian. baik. Jadi ke depan dalam beberapa menit ke depan ini kita akan bincang-bincang seputar pertama mungkin profil dari Politeknik Kelautan dan Perikanan ini sendiri, kemudian nanti mungkin profil akademiknya, kemudian nanti ada sistem pendidikan mungkin. Mungkin pertama kita akan bahas dulu soal profil sejarah dari mungkin Pak Daniel bisa menjelaskan. Ya, memang kalau dilihat dari sejarah, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung ini merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejarah berdirinya memang sudah sangat-sangat lama, itu diawali tahun 1957. Pada waktu itu pembentukannya adalah Sekolah Perikanan Laut, disingkat SPL, itu berkedudukan di Manado, tepatnya di Jalan Pramuka. Kemudian dalam perkembangannya bertransformasi. Jadi kalau yang SPL ini dia masih setingkat sekolah menengah pertama, setingkat SMP ya. SMP, ya. Kemudian tahun 1962 SPL ini bertransformasi, berubah menjadi setingkat SMA, kita sebut dengan Sekolah Usaha Perikanan Menengah SUPM. Ya, SUPM pun berkedudukan di Manado. Nah, dalam perjalanannya terus sampai dengan
dari Manado, kemudian tahun 1982 SUPM yang ada di Manado ini berpindah ke Bitung. Saat ini mulai berposisi di Kelurahan Air Tembaga, tepatnya di kita sebut ya Desa Naimundung. Di posisinya bertepatan pas di pinggir laut. Nah, kemudian bergerak terus, bertransformasi dari SUPM sempat beralih menjadi SPP, Sekolah Pembangunan Pertanian. Itu kemudian masih di bawah tentu Departemen Pertanian. Nah, kemudian bertransformasi lagi ketika sudah kita menjadi bagian juga dari kementerian, dulu disebut dengan Departemen Eksplorasi Laut ya dan Perikanan, kalau tidak salah DELP. Nah, kemudian saat itu kita berubah menjadi Akademi Perikanan Bitung. Jadi tahun 98 menjadi cikal bakal dari sekolah SUPM ini, dia menjadi Akademi Perikanan, menjadi perguruan tinggi dengan 2 program studi pada waktu itu, program studi Teknik Penangkapan Ikan dan program studi Mesin dan Peralatan Perikanan. Itu 2 program studi yang diselenggarakan oleh Akademi Perikanan Bitung dimulai tahun 1998. Waktu itu diresmikan sekolah ini oleh gubernur kita saat itu Bapak E. Mangindaan. Nah, kemudian bertransformasi lagi tahun 2014 ketika Ibu Susi Pujastuti menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini kemudian bertransformasi menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Kedudukannya tetap sama di Desa Naimundung, Kelurahan Air Tembaga, Kota Bitung. Dari tahun 2014 ya, sekali lagi kami beralih status kelembagaannya menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, menyelenggarakan 3 program studi saat ini, yaitu program studi Teknik Penangkapan Ikan, program studi Mekanisasi Perikanan, dan program studi Teknik Pengolahan Produk Perikanan. Itu saat untuk profil dari Politeknik Kelautan Jadi Perikanan. ada 3 prodi. Iya, benar Maureen, benar. Nah, kalau untuk kegiatan pendidikannya, Pak, seperti apa di dalam Politeknik Kelautan dan Perikanan ini? Ya, untuk kegiatan akademiknya sudah kami sebutkan tadi bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung ini merupakan perguruan tinggi vokasi. Artinya dalam kegiatan akademiknya itu 70% praktek dan 30% teori. Itu semua tentu tergambarkan ya, benar. Terlihat dari struktur kurikulum yang ada. Jadi sekali lagi pelaksanaan pendidikan atau akademik di tempat kami sama juga dengan Politeknik Kelautan Perikanan yang ada, 70% praktek dan 30% teori. Ketika atau peserta didik selama menjalani masa pendidikan, mereka ya paling tidak akan menyelesaikan sekitar 114 SKS ya Pak Sinul ya. Jadi tetap kita menggunakan satuan kredit semester, tentu dengan mata-mata kuliah yang sudah bagian dari ketika dia semester 1, semester 2 sampai dengan semester 6. Dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tidak hanya juga dilaksanakan di dalam kampus, tetapi menjadi tuntutan bagi mereka juga untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu di luar kampus, tentu untuk pengembangan kompetensi dan bagian dari kurikulum itu, yaitu apa? Mereka akan melaksanakan kegiatan-kegiatan praktek lapang. Ada dimulai dari yang pertama pengenalan kehidupan masyarakat pesisir, kemudian di tahun berikutnya akan mengikuti kegiatan PKL 1. PKL 1 ini tentu disesuaikan dengan program studi yang mereka tekuni di bidang penangkapan, mekanisasi atau permesinan maupun di bidang pengolahan. Kemudian di semester 6 yang saat ini mereka tengah lakukan, tingkat 3, itu juga melaksanakan kegiatan kerja praktek akhir selama kurang lebih 3 bulan, tentu sesuai dengan bidang studi
atau program studi masing-masing. Ketika dia program studi penangkapan, tentu akan praktek di kapal-kapal perikanan terkait dengan kompetensi alat tangkap, navigasi, olah gerak kapal dan seterusnya. Begitu pula dengan program studi mekanisasi, tentu akan lebih cenderung akan penambahan kompetensinya di bidang permesinan kapal perikanan itu sendiri. Nah, kalau program studi pengolahan, kami laksanakan kegiatan ini di perusahaan-perusahaan perikanan utama yang ada di Kota Bitung, juga di tempat-tempat provinsi yang lain, utamanya tentu kompetensi di bidang pengolahan hasil perikanan. Kalau saat ini seperti contoh di Bitung, di bidang misalnya pengalengan ikan, perusahaan tuna loin atau pengolahan tuna dan seterusnya, ikan kayu, juga tentu di yang sifatnya value added ya Pak Senul ya, value added, nilai tambah turunan dari misalnya pembuatan sampai dengan menghasilkan bakso ikan dan seterusnya yang sifatnya pengolahan. Ini mereka juga jalani. Setelah mereka selesai semuanya, sang peserta didik, sang taruna ini harus balik lagi ke kampus menyusun laporan. Nah, laporan itu tentu dalam bimbingan Bapak Ibu dosen secara internal, tapi juga secara eksternal dari lokasi-lokasi atau perusahaan-perusahaan di mana mereka melaksanakan kegiatan ya, ada pembimbingan secara eksternal. Hasil dari tulisan itu menjadi laporan yang mereka kemudian harus pertanggungjawabkan nantinya dalam ujian komprehensif yang tentunya ya bisa atau berhak mendapatkan gelar ahli madya perikanan. Di satu sisi juga mereka bukan hanya mendapatkan ijazah D3, juga peserta didik kami ini memang dilengkapi dengan sertifikat profisiensi dan kompetensi yang memang sangat-sangat dibutuhkan di lapangan. Ambil contoh, misalnya kalau program studi teknik penangkapan ikan yang kami singkat TPI. Nah, ini para peserta didik ketika lulus akan dibekali dengan sertifikat yang kami sebut dengan sertifikat ANKAPIN 1, ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat 1. Ini menjadi lisensi utama pengakuan tentunya ya dia sudah layak menjadi seorang nakoda kapal perikanan. Kalau yang program studi mekanisasi perikanan atau yang ke arah permesinan perikanan, ini akan mendapatkan sertifikat profesiensi ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat 1 atau kami singkat ANKAPIN 1. Nah, ini akan menjadi satu pengakuan baginya ya menjadi seorang istilahnya kepala kamar mesin. Jadi perwira atas kapal itu kan selain fishing master atau nakodanya juga adalah KKM-nya. Jadi kepala kamar mesin. Ditambah juga dengan sertifikat kompetensi lainnya seperti Basic Safety Training BST. Ini sertifikat yang sangat penting di mana di situ diajarkan teknik-teknik penyelamatan diri di laut. Jadi dalam keadaan bahaya bagaimana penggunaan alat-alat keselamatan dan tentu teknik menyelamatkan diri itu didapatkan lewat sertifikat BST tadi. Nah, BST. Diberikan juga sertifikat menyelam karena juga penting bagi mereka yang bekerja di laut. Kemudian untuk program studi pengolahan itu juga selain mendapatkan ijazah D3 juga akan mendapatkan sertifikat pengolah ikan maupun sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point. Ini menjadi pengesahan terkait kemampuan mereka tentunya untuk bagaimana ya menjadi seorang pengawas mutu atau inspektur pengawas mutu pengolahan hasil perikanan. Inilah memang sertifikat-sertifikat yang memang sangat dibutuhkan dan sertifikat ini berlaku secara internasional. Jadi tidak hanya secara lokal tapi juga bisa dipakai juga untuk tingkat internasional. Karena yang mengeluarkan ini memang dari yang lembaga-lembaga yang memiliki otorita untuk mengeluarkan itu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, sertifikat ANKAPIN dan ANKAPIN ini yang mengeluarkan dari Kementerian Perhubungan. Dari Kementerian Perhubungan, kemudian kalau yang pengolahan tadi itu dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan maupun Badan Karantina Ikan. Jadi memang betul-betul sertifikat yang mereka miliki kami kira sangat-sangat nanti akan menunjang ketika mereka sudah selesai
menyelesaikan pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Diberikan juga sertifikat bahasa asing. Kita ada sertifikat untuk TOEFL ya, Pak Sun, ya, untuk TOEFL. Bahasa Jepang, Pak. Bahasa Jepang dengan bahasa bahasa Jepang. Jepang. Jadi semua ini untuk menunjang tidak hanya akademiknya, tapi ketika kebutuhan di lapangan membutuhkannya. dunia kerja langsung, Itu ya. betul sekali. Jadi memang betul-betul ketika baru menjalani siap pakai begitu lulus, Sudah siap pakai siap ya SDM-nya. untuk. Iya. Iya, benar sekali. Demikian Maureen untuk penjelasannya. Jadi Ya. kurang lebih lulusan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan ini bukan hanya dapat diploma 3-nya, tapi dapat sertifikat Iya. yang menunjang Betul juga. sekali Maureen, betul sekali. Nah, kalau untuk masa studinya, Pak, jadi kira-kira itu berapa lama masa studi Iya. dalam menyelesaikan? Ya, kalau masuk studi yang jelas 3 tahun karena ini program diploma 3, tetapi tentu ada pemberian kesempatan bagi yang belum bisa mencapai itu karena memang harus mengulang dan seterusnya. Ada juga yang diberikan kesempatan ketika ada hal-hal yang mereka lakukan yang tentu tidak sesuai atau indisipliner, ya kami tentu akan memberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan maksimal Pak saya 4 tahun ya kalau tidak salah. 4 Maksimal tahun. 4 tahun. Iya, maksimal 4 tahun. Karena ini memang betul-betul full dibiayai oleh pemerintah. Jadi Iya, memang betul. paket 3 tahun itu harusnya mereka selesaikan. Tapi kalaupun harus ditambah pemberian Mereka kesempatannya 1 tahun ya. mengulang begitu. Ya, mengulang itu. Jadi 4 tahun untuk Karena ini biaya pendidikan, biaya asrama itu semua ditanggung ya. Ini benar kan asrama sekali. ya, Pak? Iya. Jadi full pelaksanaan pendidikan di Politeknik KP Bitung ini karena kami milik Kementerian Kelautan Perikanan memang dibiayai full oleh APBN. Jadi ya semua peserta didik kami itu betul-betul ya istilahnya kegiatan selama 3 tahun itu dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, mulai dari asramanya, diasramakan, akomodasi dan seterusnya, kegiatan perkuliahan, praktik semuanya itu difasilitasi atau dibiayai oleh pemerintah. Seperti itu, Maureen. Oh iya, Ya. Pak. Jadi kalau misalkan mungkin dari Iya. Pak Wakil Direktur bisa menjawab soal fasilitas yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan dalam pendidikan ini, Oh, baik. menunjang pendidikannya. Untuk menunjang kegiatan pendidikan, sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Direktur di awal, ada fasilitas-fasilitas. Nah, ini juga bagus. Iya. Oh, Ya, 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 ada seperti ini. di Ya. Kita main video docking profile kapal yang ya, sudah Bu. disediakan. Punya kapal latih ya. Ya, kalau yang nampak sekarang ini adalah dermaga beserta dengan docking kapal. Itu satu paket dermaga, docking kapal, bengkel kapal latih. Di situ juga ada workshop fishing gear. Itu identik dengan taruna yang masuk di program studi teknik penangkapan ikan dan mekanisasi perikanan. Ada lagi ruangan untuk fasilitas air blast freezer dan juga cold storage. Itu identik dengan peserta didik kami di program studi pengolahan. Dan juga sebagaimana tadi disampaikan, karena ini boarding school, maka ada fasilitas asrama untuk taruna maupun taruni. Jadi fasilitasnya asrama dilengkapi dengan fasilitas dapur untuk mereka 3 kali sehari makan. Jadi mereka tinggalnya di dalam asrama, makan 3 kali sehari juga di dalam kampus. Semua biaya ditanggung. Iya, semua biaya ditanggung, APBN murni, kemudian kelas juga tidak jauh, fasilitas-fasilitas ini dermaganya ini dan lain sebagainya dibiayai oleh negara. Ada fasilitas-fasilitas olahraga juga yang digunakan untuk mereka ya mungkin olahraga dan lain sebagainya, full ada di kampus. Jadi all around service ada di kampus. Ya. Semua kegiatan akademik Semua maupun tersedia. non akademik ada di dalam kampus. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk aktivitas sehari-harinya itu mungkin dijadwalkan atau seperti apa, Pak, kira-kira? Iya. Untuk taruna-taruni Taruna kami dan taruni. dari mereka bangun tidur sampai dengan tidur lagi sudah ada jadwalnya. Bangun tidur pagi mereka ibadah. Selesai ibadah mereka melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Bersih-bersih lingkungan kampus, lingkungan asrama dan lain sebagainya. Selesai itu mereka mandi, bersih-bersih, kemudian makan pagi, dilanjut dengan apel pagi maupun upacara pagi. Kemudian setelah itu lanjut studi akademik di kelas maupun di tempat praktek sampai dengan sore. Sore mereka minat bakat ekstrakurikuler. Mulai dari olahraga, drum band dan lain sebagainya sampai dengan malam. Malam mereka makan malam dan seterusnya.
ibadah, kemudian istirahat lagi. Kurang lebih seperti itu, rutinitasnya seperti itu. Jadi rutinitasnya bukan hanya di pendidikan akademik, tapi ada pembinaan fisik, pembinaan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, kalau misalkan nih yang sedang menyaksikan tertarik untuk masuk di Politeknik Kelautan dan Perikanan ini, kira-kira jalur penerimaannya itu bagaimana, Pak? Mungkin mau dijawab oleh mungkin Pak Senur secara teknis sekarang ya. Teknis, ya. Untuk penerimaan peserta didik kami dilakukan secara nasional ya. Jadi tadi sudah disampaikan nasional. Pak Direktur bahwa ada 10 politeknik di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 1 akademi komunitas di Wakatobi. Semuanya melakukan penerimaan secara online dan secara serentak oleh dinaungi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk tahun ini, tahun 2023 ada kekhususan. Kekhususannya itu peserta didik yang ada di kami adalah peserta didik yang berasal dari anak pelaku utama. Anak pelaku utama itu siapa? Anak nelayan, anak petambak, anak pengolah ikan, anak pembudidaya ikan, atau person-person yang memang berkecimpung di dunia kelautan dan perikanan. Tentu dengan bukti-bukti dokumen yang terkait ya. Nah, untuk sampai dengan tanggal 30 Mei ini, periodenya adalah periode pendaftaran. Jadi mendaftar dan lain sebagainya. Kemudian dari tanggal April sampai dengan 30 Mei ini pendaftaran, pembuatan akun, pendaftaran dan lain sebagainya. Diberikan waktu sampai dengan tanggal 31 Mei untuk melengkapi berkas, melengkapi dokumen. Dokumen itu berhubungan dengan pendaftarannya. Jadi kalau pendaftar ada contoh nama, nomor induk, kependudukan masing-masing itu para pendaftarnya. Kemudian memastikan bahwa dia anak pelaku utama, bagaimana KTP ayahnya atau kartu-kartu memang yang mendukung bahwa ini loh orang tua saya sebagai pelaku utama. Itu dilengkapi sampai dengan tanggal 31 Mei. Kemudian berikutnya adalah verifikasi berkas. Kalau berkasnya itu meyakinkan, layak, masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap seleksi. Di situ ada seleksi akademiknya di awal. Seleksi akademik itu hanya melampirkan dokumen akademik, dalam hal ini rapot. Lampirkan saja, diunggah saja, diupload saja rapotnya. Nanti kalau rapot sudah oke, lanjut ke seleksi berikutnya, seleksi fisik, kesehatan maupun wawancara. Terus bergulir sampai dengan pertengahan bulan Juli. Pertengahan bulan Juli itu ada kompilasi, verifikasi berkas dan lain sebagainya, pengumuman siapa yang lolos dan tidak lolos. Bagian tidak lolos bisa mengajukan sanggahan. Saya lolos nih, gitu. Tapi kenapa tidak lolos dan lain sebagainya. Itu bisa menanyakan, menyanggah dan lain sebagainya. Ada waktu kurang lebih 1 minggu lah kurang lebihnya. Kalaupun memang yang bersangkutan memang lolos, tentu akan ada perubahan pengumuman. Kemudian ketika selesai masa sanggah, maka akan keluar pengumuman final siapa yang lolos maupun yang tidak lolos tentunya. Jadi full di akhir Juli itu sudah mulai pendaftaran ulang untuk peserta didik. Tanggal 1 Agustus kalau tidak ada halangan, anak-anak masuk untuk tahun akademik 2023-2024. Jadi untuk jalur penerimaan 2023 ini untuk jalur khusus saja. Betul. Kalau jalur umum belum ada penerimaan untuk jalur umum ya. Jadi ini jalur khusus yang diutamakan ya. Anak pelaku utama. Ya. Jadi itu nanti seleksi administrasi dulu itu sampai tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal 30. Tanggal 30 Mei. Mendaftar, membuat akun, kemudian ketika sudah mendaftar membuat akun, kalau berhasil nanti akan keluar notifikasi. Nanti akan keluar virtual account. Virtual account itu untuk pembayaran pendaftaran. Pembayaran pendaftarannya cukup terjangkau, Rp25.000. Pendaftarannya Rp25.000. Rp25.000 masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nanti kalau berkasnya oke, lengkap, masuk ke tahap berikutnya yaitu tahapan seleksi, membayar biaya seleksi Rp65.000 masuk di penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan PP 85 tahun 2021. Jadi cukup terjangkau sebenarnya untuk masuknya itu. Kalau sebelumnya mungkin di jalur umum itu seperti apa Pak kalau seleksi? Tapi mungkin belum ada ya. Kurang lebih sama.
Kalau yang periode sebelumnya kurang lebih sama. Yang membedakan adalah kalau di jalur umum ya, tahun-tahun sebelumnya ada jalur umum, yang membedakan hanya seleksi akademiknya. Seleksi akademik. Kemudian kalau yang jalur khusus sudah tidak melalui seleksi akademiknya atau? Itu tes tulis. Kalau jalur umum tes tulis. Jadi kayak SNMPTN ya, atau SPMP atau apapun namanya. Universitas ya. Tapi kalau jalur khusus tidak, hanya melampirkan rapor dan lain sebagainya. Yang membedakan berikutnya adalah kalau jalur umum dia membeli sendiri pakaian dinasnya. Jadi kalau dilihat dari mana ya? Iya. Nah, seperti ini kan ada pakaian banyak ya, jadi mereka beli sendiri nih. Atribut segala macam pakaian yang digunakan untuk pendidikan mereka membeli sendiri. Tapi untuk jalur khusus tidak. Akan ada kuota anggaran negara yang digunakan untuk membeli atribut. Jadi untuk jalur khusus ini free, betul-betul free. Tapi ya ini untuk tahun ini alhamdulillahnya semua yang masuk yang diterima berasal dari jalur khusus. Jadi tidak perlu khawatir para viewers ya, bisa langsung mendaftar, terutama untuk yang para pelaku utama. Gratis pendidikannya, disupport dari APBN. Kalau misalkan yang jalur umum itu kalau beli seragam itu biasanya biayanya berapa, Pak? Biaya untuk tergantung ya, karena dia beli di tempat lain ya. Bukan di. Jadi kalau jalur umum yang lalu ya sekarang yang lalu ada namanya Forum Orang Tua Taruna. Jadi para orang tua ini membentuk semacam organisasi Forum Orang Tua Taruna, yang mana salah satu perannya adalah membantu untuk membeli, karena bagi orang-orang yang berada di luar pulau, luar Sulawesi Utara akan kesulitan mencari saya membeli di mana gitu. Maka dibantu oleh Forum Orang Tua Taruna. Kisarannya mungkin sekitar 5 jutaan. 5 juta. Kurang lebih. Karena kami tidak ikut di situ ya. Full orang tua masing-masing yang menghandle itu dan lain sebagainya. Iya, jadi kalau di jalur khusus sudah ditanggung ya, tidak perlu 0 rupiah. 0 rupiah. Semuanya masuk di APBN, termasuk pakaian dinasnya dan lain sebagainya sudah masuk di anggaran. Biaya pendidikan, makan 3 kali sehari, asrama dan lain sebagainya. Betul. Begitu. Nah, Pak Daniel, kalau soal akreditasi kampus atau akreditasi setiap prodinya itu seperti apa? Ya, memang untuk akreditasi institusi maupun akreditasi program studi itu satu hal yang wajib harus kita miliki sebagai sebuah perguruan tinggi, karena itu bentuk pengakuan pemerintah tentunya ketika kita menyelenggarakan pendidikan itu sesuai dengan standar-standar yang ada. Nah, untuk Politeknik KP Bitung sama seperti perguruan tinggi yang lain dimiliki Kemendikbud, tetap kita juga mengikuti sebagaimana ketentuan yang ada, harus diakreditasi. Dalam hal ini yang mengakreditasi adalah Badan Akreditasi Nasional, BAN-PT. Jadi BAN-PT ini tentu dengan standar-standar penyelenggaraan pendidikan itu yang tentu mereka akan lihat juga bagaimana pelaksanaannya di perguruan tinggi kami di Politeknik KP Bitung. Nah, sejauh ini untuk akreditasi yang telah kami capai, yang telah kami peroleh, institusi statusnya kami mendapatkan predikat baik sekali. Kemudian untuk ketiga program studi teknik penangkapan ikan, akreditasinya A atau dapat disetarakan dengan unggul. Kemudian program studi mekanisasi perikanan, akreditasi B atau dapat juga disetarakan penyebutannya dengan akreditasi baik sekali. Dan untuk program studi teknik pengolahan produk perikanan ini kami mendapatkan akreditasi baik sekali. Nah, dalam perjalanan kami dalam proses reakreditasi. Jadi program studi teknik penangkapan ikan dan mekanisasi perikanan yang tadi saya sebutkan akreditasi A dan D ini kami sudah dalam persiapan untuk mengusulkan kembali di reakreditasi ulang. Artinya harus mengikuti dengan peraturan BAN-PT yang sekarang, di mana penyebutan itu adalah unggul, baik sekali atau baik. Dulunya itu A, B atau C. Nah, program studi TPI dan MP ini yang mekanisasi sama penangkapan ini kami akan proses akreditasi dalam tahap penyusunan untuk pengajuan kembali ke BAN-PT yang mudah-mudahan
rencana kami tahun depan ya Pak Sul, rencananya untuk akreditasi supaya benar-benar ke depan memang status akreditasi institusi maupun prodi Politeknik Kelautan Perikanan itu sudah sesuai dengan ketetapan atau ketentuan yang ada dari, tentu yang memberi penilaian ini adalah dari BANPT, ya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Itu untuk status akreditasi ya, baik institusi maupun program studi. Ya, seperti itu. Nah, kalau soal tentang dosen atau tenaga pengajarnya, Pak, di sana ada berapa kira-kira atau dari mana biasanya? Iya, terima kasih. Kalau memang saat ini kami memiliki 33 dosen. Iya. Itu 3 orang doktor S3 dan 30 itu sisanya S2 semua. Jadi paling rendah kami magister dan 3 orang doktor, dibantu juga tentu dengan tenaga penunjang atau pendukung akademik itu sendiri. Tendik kami sebut tenaga kependidikan, apakah dia seorang laboran, pustakawan, dan tentu yang terlibat langsung dalam mendukung kegiatan perkuliahan. Jadi SDM khususnya tenaga dosen yang dimiliki oleh Politeknik KP Bitung, 3 orang berstrata S3 dan 30 orang itu berstrata S2. Tentu ditunjukkan juga sekali lagi dengan tenaga pendidikan tadi. Nah, tapi dalam proses perkuliahan kami juga melibatkan praktisi dari utamanya dunia industri, dunia usaha untuk juga menjadi bagian dari tim pengampuh mata kuliah. Karena ini penting, sebab dengan adanya teknisi atau praktisi ini ya dihubungkan dengan kebutuhan di lapangan, apa yang harus mereka ketahui ini dapat diberikan langsung oleh para praktisi yang memang kami undang ya. Kami undang untuk menjadi bagian tim pengajar kami. Jadi ada kolaborasi antara dosen kami secara internal juga dengan melibatkan ya bahkan beberapa guru besar juga, sampai dengan guru besar dari ITS, Institut 10 November, Surabaya, dari Universitas Negeri Manado, dan beberapa ya Poltek Pelayaran Sulawesi Utara yang di Amurang ya. Itu kami saling kerjasama. Di samping juga memang dosen kami juga ada yang dimintakan untuk mengajar di tempatnya. Jadi memang ada kolaborasi, kami kira ini juga bagian dari program mendukung program pemerintah Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar, karena memang pada prinsipnya yang saya bilang tadi, peserta didik kami juga diberi kesempatan atau kami upayakan harus bisa juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar kampus. Tadi yang sudah sempat kami gambarkan, kegiatan magang, kegiatan PKL di tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang memang apakah itu di bidang penangkapan, permesinan perikanan maupun di bidang pengolahan, dan memang juga yang menjadi katakanlah chief manager di situ itu juga kami undang menjadi bagian dari sebagai dosen tamu untuk ya mendukung, memberikan pemahaman yang lebih tentu dengan pengetahuan yang mereka miliki. Ya, benar sekali. Demikian. Kalau misalkan untuk alumninya sendiri, Pak, adakah yang mungkin lulusan dari situ kemudian sudah praktisi, sudah terlibat langsung dalam industri kelautan dan perikanan, kemudian diundang untuk bekerja sama atau seperti apa? Ya, mungkin betul ada sekali, benar sekali. Jadi kami sudah memiliki alumni yang boleh dikatakan sudah berhasil ya merintis usaha mereka. Tentu mereka tentu sudah katakanlah menginisiasi itu ketika mereka menempuh pendidikan di Politeknik Kelautan Perikanan. Sudah banyak anak-anak kami yang menjadi wirausahawan, yang bergerak tentu di bidang penangkapan. Ada 1-2 orang yang memang sudah sangat berhasil dengan tentu omset yang dia miliki dari usaha yang dimiliki luar biasa, dan kami juga undang menjadi pengajar kami, dan kegiatan-kegiatan praktek peserta didik kami juga mereka dengan senang hati menerima. Di usaha mereka. Secara internal lulusan kami juga sudah banyak yang kami gunakan ketika mereka lulus dalam perekrutan menjadi seorang ASN. Jadi para alumni kami ini
yang bekerja sebagai ABK, anak buah kapal dari kapal-kapal latih kami ini, ya memang dari lulusan anak-anak kami juga yang kami bina. Pada akhirnya setelah mereka lulus diterima menjadi ASN, ditempatkan di Politeknik KP Bitung. Jadi kami semua menempatkan sendiri juga alumni kami lah seperti itu. Jadi itu semua tentu mereka sudah rasakan ketika mereka selama menempuh pendidikan, dan kami sudah tahu anak-anak ini yang ditempatkan di kami juga anak-anak yang memang hebat, yang memang dari masih taruna pun sudah dan ketika diterima memang langsung dapat menyesuaikan dengan tugas tanggung jawab yang diberikan ketika sekarang ini mereka sudah menjadi bagian dari Politeknik KP Bitung, seperti itu. Oke, dan untuk serapan dan okupasi lulusan ini biasanya di bidang apa, Pak? Atau maksudnya adakah yang di bidang usaha industri dalam negeri atau di luar negeri? Persentasenya seperti apa kira-kira? Memang kami bersyukur juga sejauh ini dalam perjalanan kami dari dulu masih SUPM menjadi Akademi Perikanan maupun menjadi Politeknik, sudah banyak alumni-alumni kami, utamanya ya kalau yang di bidang penangkapan ini sudah banyak yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan, bahkan di luar negeri, apakah itu di Jepang, di Spanyol, dan beberapa negara lain yang memang kekuatan perikanannya membutuhkan tenaga kerja. Sejauh ini sudah banyak alumni kami yang terserap di sana. Kemudian tentunya kalau di dalam negeri sendiri demikian, kapal-kapal penangkap ikan, armada-armada kapal tangkap yang ada di Indonesia, seperti contoh di Sulawesi Utara, itu beberapa nakoda atau perwira-perwira kapal perikanan ini itu dari alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Begitu juga di perusahaan-perusahaan pengolahan, menjadi seorang quality control, menjadi seorang quality assurance, yang tentu sebagai pengawas mutu dalam pengolahan hasil perikanan tersebut, apakah di industri pengalengan, industri tuna loin, dan seterusnya. Ini kebanyakan juga dari alumni kami. Itu yang kalau bekerja di sektor swasta, tentu ketika juga beralih ke sektor sebagai aparatur sipil negara, kami memiliki lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, ini kan memiliki kapal-kapal pengawas. Nah, kebutuhan ASN itu sebagai awak kapal perwira maupun KKM juga dari kapal-kapal pengawas ini, itu dari alumni-alumni satuan-satuan pendidikan tinggi milik Kementerian Kelautan, salah satunya dari Politeknik Kelautan dan Perikanan. Jadi perwira-perwira kapal kami juga banyak dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, menjadi penyuluh perikanan, ataupun yang saya sampaikan tadi memang membangun usaha ya, menjadi wirausahawan muda kelautan dan perikanan. Jadi okupasi cukup luas, peluang-peluang kerja yang mereka bisa tentu dapatkan ya, karena memang sekali lagi kompetensi yang dimiliki dan dukungan sertifikat-sertifikat yang sangat dibutuhkan di lapangan memang mereka telah dapatkan selama menempuh pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Ya, demikian. Ya. Pak, tadi saya penasaran dengan itu fasilitas kapal yang dimiliki oleh Politeknik KP Bitung. Mungkin Pak Wakil Direktur, itu kira-kira ada berapa ya kapalnya? Ya. Sekarang existing kami ada 3 kapal latih ya. Yang pertama KM Katamaran. KM Katamaran ini sesuai dengan namanya, dia berbentuk katamaran ya, ada dua sisi begitu. Yang pertama. Yang kedua, KM Selakan diambil dari nama ikan purba yang terkenal sekali di Sulawesi Utara. Kapal Selakan, KM Selakan. Kalau yang terlihat di video ini KM Selakan ini, yang dipakai untuk praktek laut ini KM Selakan ini. Nah, kemudian yang terakhir kapal pengawas pada itu. Kenapa namanya kapal pengawas? Karena memang itu hibah dari. Nah, ini KM Selakan. KM Selakan ini. KM Selakan. Nah, yang kapal pada itu ini, kapal pengawas pada itu memang hibah dari PSDKP yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa banyak sekali peserta didik kami lulusan terutama yang bekerja di situ. Kapal pengawas pada itu kapal ketiga dan terbesar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Dari sisi gross tonnage ya, paling besar.
Kemudian nanti akan ada lagi satu tambahan kapal latih. Oh, akan ada lagi. Salah satunya kapal latih hasil dari pemanfaatan illegal fishing. Jadi KKP sekarang mempunyai paradigma baru bahwa kapal-kapal latih pelaku illegal fishing nanti akan ketika inkrah sudah jelas proses hukumnya seperti apa, ending dari proses hukumnya seperti apa, maka kapal latih itu akan dibahkan ke dunia pendidikan. Salah satunya di tempat kami di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Nah, nanti on proses karena perlu perbaikan dan lain sebagainya, kapal itu akan merapat ke Bitung. Dalam waktu yang tidak lama lagi akan kembali ke Bitung. Dan merupakan salah satu kapal yang unik di kami. Karena kapal yang terbaru ini adalah kapal kayu. Oh, kapal kayu. Kalau yang 3 yang disebutkan di Fiber. awal itu kapal fiber. Tapi Kalau ini yang 3 di awal itu ya, kapal baru, Pak. Atau sudah dari lama. Sudah dari Ya. lama. Tapi yang baru masuk nantinya ini Nantinya. dari pelaku illegal fishing ini kapal kayu. Jadi yang secara physically akan berbeda dengan kapal yang sudah ada. Bahan pembentuk kapalnya itu akan berbeda. Satunya fiber, satunya itu kapal kayu murni. Jadi kapal yang illegal fishing itu tidak ditenggelamkan tapi Iya, benar. untuk di pendidikan ya, Iya. digunakan untuk pendidikan. Iya. Sama-sama bermanfaat. Yang satunya lagi bermanfaat untuk sebagai terumbu Terumbu karang, karang. satunya lagi bermanfaat untuk pendidikan. Jadi kira-kira itu kapan, Pak? Dalam waktu dekat Dalam ini waktu ya? yang tidak lama lagi. Iya. Karena kan ini proses kapalnya sekarang. Karena kapal yang proses penegakan hukum ini kapalnya itu idle. Jadi dia tidak ada kegiatan apapun selama menunggu proses hukum berlangsung. Dan itu lama itu. 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Nah, ketika kapal idle, diam di tempat, tidak ada gerakan apapun, maka komponen mesin dan lain sebagainya pun akan menjadi mundur kualitasnya. Nah, sehingga perlu untuk diperbaiki dan lain sebagainya. Yang ini prosesnya ini sedang kami lakukan. Sedang berlangsung. Perbaikannya dan lain sebagainya. Mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi karena ya peserta didik juga ingin memanfaatkan kapal ini gitu, untuk mereka berolah gerak dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kemungkinan untuk penerimaan peserta didik yang baru ini mungkin sudah ada nanti ya kapal. Ya, semoga. Semoga. Ya. Kami pun juga pingin sekali. Ya. Gemesnya tuh sama lah. Ya. Agar cepat-cepat ke Bitung ini kapal. Ya. Ya, luar biasa. Jadi mungkin kalau misalkan dari Bapak Daniel sendiri, kalau misalkan ada anak-anak SMA atau SMK yang tertarik, mungkin ada pesan-pesan yang mungkin Bapak Daniel mau sampaikan agar supaya mereka mau untuk mendaftar di Politeknik Kelautan dan Perikanan ini. Ya, teruntuk tentu anak-anakku, para lulusan SMA, SMK yang tertarik untuk menggeluti dunia kelautan dan perikanan, dididik menjadi taruna, taruni, kemudian tentu ketika berhasil nantinya akan yang menjadi penggerak utama nantinya sektor kelautan dan perikanan di mana nanti akan bekerja. Tentu kami sangat mengharapkan bisa memanfaatkan peluang ini. Karena sekali lagi kami sampaikan tadi keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Politeknik KP Bitung dalam penyelenggaraan pendidikan ini kan betul-betul dibiayai full oleh pemerintah. Sehingga harapan kami ya adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian bisa melihat ini ketika sebagai viewers dalam podcast kita saat ini ya bisa tergugah dan tertarik. Kami tentu akan sangat-sangat senang menyambut adik-adik sekalian ketika akan mendaftar dan mengikuti proses yang ada. Ya harapannya bisa lulus dan menjadi bagian dari keluarga besar Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Tantangan kita ke depan, potensi sumber daya yang kita miliki di bidang kelautan dan perikanan sangat-sangat besar, sehingga tentu membutuhkan SDM yang harus bisa mengolah dan manfaatkan itu. Ya tentu untuk apa ya? Untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi keterpanggilan ini harapan kami adik-adik atau para lulusan SMA, SMU, SMK dan sederajat sekali lagi bisa harapan kami bisa tertarik dan mendaftar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Terima kasih. Ya, jadi mungkin
Pak Wakil Direktur bisa diingatkan kembali mungkin proses pendaftarannya mulai dari tanggal-tanggal pentingnya yang bisa diingat supaya para calon Iya. penerima peserta bisa ingat tanggal-tanggal pentingnya. Baik, terima kasih. Untuk tanggal pentingnya, yang pertama sambil saya baca contekan. Iya, tidak masalah. Jadi 1 April sampai dengan 30 Mei ini masa pendaftaran. Kemudian 1 April sampai dengan 31 Mei ini upload dan seleksi administrasi yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Sampaikan tadi. Tanggal 7 Juni itu pengumuman pertama, pengumuman di mana anak ini atau pendaftar ini lolos atau clear pendaftarannya atau tidak gitu. Nah, ini pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 7 Juni. Kemudian tanggal 8 sampai dengan 16 Juni itu adalah periode untuk pembiayaan atau membayar biaya seleksi. Biaya seleksi. Karena yang selesai tadi ya. pendaftaran dia ikut seleksi maka harus membayar biaya seleksi kurang lebih 65.000. Semuanya masuk ke kas negara. Kemudian tanggal 17 sampai dengan 23 Juni itu seleksi akademik yang tadi sudah saya jelaskan, upload rapotnya kurang lebih seperti itu. 17 sampai dengan 23 Juni. Selesai seleksi akademik, maka kurun waktu 19 sampai dengan 23 Juni adalah seleksi tes fisik, tes wawancara dan juga tes kesehatan. Itu beruntun dan semuanya dilakukan luring, tidak ada yang online sekarang, semuanya luring. Tes kesehatan dicek oleh dokter profesional, dokter yang berreputasi tentunya. Kemudian untuk wawancara juga akan di-handle oleh dosen-dosen kami, tenaga pendidik, tenaga pengajar kami di kampus dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya setelah itu selesai semuanya, pada tanggal 3 Juli akan ada pengumuman kedua. Jadi pengumuman pertama itu administrasi tadi. Pengumuman kedua ini yang lolos proses yang sudah seluruh proses. Seleksi. Nah, ya tanggal 3 Juli. Kemudian ketika tanggal 3 Juli itu keluar hasilnya, bagi yang merasa sepertinya saya lulus ini, kenapa nggak ada nama saya, itu bisa menyangga, bisa tanya ini kenapa saya tidak lulus dan lain sebagainya. Kurun waktu kurang lebih 1 minggu, tanggal 4 sampai dengan 10 Juli masa sanggah itu. 1 minggu diberikan waktu. Selesai masa sanggah itu tanggal 4 sampai dengan 10 Juli, maka berikutnya adalah proses daftar ulang. Tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Juli. Pendaftaran ulang, datang ke kampus, membawa berkas yang sempat diupload. Jadi kalau yang lalu upload dokumen, upload berkas, tanggal 13 sampai dengan 20 Juli, ini loh berkas yang saya upload. Ini loh berkas, bukti fisiknya dan lain sebagainya. Sekaligus pendaftaran ulang, lapor diri dan lain sebagainya. Awal Agustus bisa masuk untuk semester baru 2023-2024. Oh, jadi awal Agustus sudah mulai pendidikannya. Benar. Nanti kurun waktu tanggal 20 Juli sampai dengan akhir Juli, kami akan sering mengadakan mungkin semacam Zoom meeting dengan para peserta didik yang lulus. Atribut apa yang mereka bawa, kemudian kesiapan dan lain sebagainya. Karena ketika masuk ke kampus akan ada penyesuaian. Contoh paling gampang adalah mereka potongnya pendek, tidak seperti rambut harus potong pendek dalam arti yang sebenarnya. Ada standarnya. Seperti ini kan. Seragam semua ya kelihatannya. Nanti akan kami jelaskan lewat Zoom meeting dan lain sebagainya. Begitu juga dengan taruni. Betul, taruni seperti apa, standarnya juga jelas. Kemudian membawa apa, bajunya itu kami standarkan. Contoh, yang bersangkutan harus membawa baju batik berapa setel, celana panjang seperti apa, warnanya apa, baju olahraganya seperti apa, kaos olahraganya warna apa, trainingnya warna apa, kami standarkan. Nah, itu di periode 20-an sampai menjelang akhir Juli. Itu akan kami standarkan semuanya. Bawa hanger, gantungan baju berapa biji, kemudian jam tangan boleh enggak, HP boleh tidak, HP Android ini boleh, akan kami jelaskan ketika awal-awal bulan Juli selesai masa daftar ulang. Selesai masa kalau misalkan setelah proses seleksi kemudian sudah dinyatakan lulus, itu biasanya pendidikannya seperti apa selain tadi pengenalan? Itu selanjutnya seperti apa, Pak? Nah, ketika awal-awal masuk maka kami kalau di kami ada istilahnya aklimatisasi, penyesuaian dulu.
dari rumah kemudian masuk ke kampus yang kurang lebih seperti itu. Maka kami akan lakukan penyesuaian. Penyesuaian itu adalah rangkaian kegiatan bagaimana anak-anak tersebut, peserta didik tersebut menjadi klik dengan pendidikan di kampus. Contoh, kami akan melakukan kegiatan masa pengenalan dan orientasi kampus. Kemudian ada lagi itu Diklat Service Mendis, pendidikan, latihan, dasar, fisik, mental, dan disiplin. Yang terakhir adalah masa basis. Untuk masa orientasi pengenalan kampus itu berada di kampus kurang lebih 1 minggu, full berada di kampus. Akan di handle oleh ya para dosen, tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Bagaimana mereka kenal kampus. Contoh nih, kalau saya mau mengurus kartu ujian kemana? Kalau saya mau mengurus dokumen tertentu ada di mana? Surat keterangan kuliah di mana? Itu kami selesaikan di masa orientasi gitu. Nah, kemudian selesai itu ada pemantapan peningkatan fisik, mental, dan disiplin. Ini sudah pihak eksternal. Kami bekerja sama dengan Batalion Pertahanan Pangkalan Marinir 8 Bitung. Di Gembleng kurang lebih 10 hari. 10 hari. Plus minus 10 hari, kadang 2 minggu, kadang kurang dari itu. 1 minggu sampai dengan 2 minggu. Di Gembleng, di Marinir kurang lebih ya kurun waktunya seperti itu. Standarnya 10 hari. Jadi nanti dilakukan pendidikan dasar fisik, mental, dan disiplin agar menjadi pribadi yang tough di situ, karakternya terbentuk dan lain sebagainya. Selesai kembali dari Marinir, berikutnya mereka akan mengikuti atau menyelesaikan masa basis kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan di kampus. Ya. Selesai masa basis, maka akan dilantik sebagai taruna. Oh, nanti dilantik sih. Iya, rentetannya seperti itu. Cukup panjang ya. Cukup panjang. Jadi dia harus menyelesaikan masa orientasi taruna, kemudian menyelesaikan Diklat Service Mendis di Marinir, menyelesaikan masa basis, kemudian baru dilantik sebagai taruna. Taruna tingkat 1. Taruna tingkat 1. Baru dilantik. Di tengah-tengah proses itu kira-kira adakah yang gugur atau tidak melanjutkan? Oh, ada. Ada. 1-2 yang mungkin contoh sakit begitu, tidak bisa meneruskan, ya sudah, berarti mundur yang bersangkutan. Tetapi itu tidak banyak. Ya ada lah, mortalitas selalu ada di dalam dunia pendidikan, pasti ada. Selesai itu yang bersangkutan sudah masuk di sebagai taruna baru atau taruna ya, taruna tingkat 1, ya sudah ikut pendidikan tingkat 1, semester 1, semester 2, tingkat 2, semester 3 dan semester 4, tingkat 3, semester 5 dan semester 6. Kami menyebut tingkat 1, 2, 3 itu sebagai taruna taruni remaja tingkat 1, tingkat 2-nya taruna taruni madya, tingkat 3-nya taruna taruni perdana, remaja, madya, perdana. Tangganya seperti itu. Dan kalau untuk informasi lebih lanjut soal Politeknik Kelautan dan Perikanan ini, mungkin ada website atau account atau apa yang bisa diakses oleh calon Pak Dir? Mungkin Pak Dir. Ya, websitenya ada. Website di politeknikapbitung.ac.id. Itu aktif website. Itu seluruh nasional Indonesia atau hanya Politeknik Bitung. Oh, kemudian untuk ya? informasi secara nasional di kkp.go.id, termasuk link untuk pendaftaran pentaro.kkp.go.id, pentaro.kkp.go.id. Jadi semua informasi sudah ada di situ. Sudah termuat situ. Bahkan di situ juga ada link Telegram, grup Telegram. Ada juga kami fasilitasi link untuk join di WA group. Jadi pendaftar itu kami sertakan link untuk mendaftar atau join di dalam WA group. Mau tanya apapun bisa, silakan. Informasinya terupdate terus ya Pak, kalau misalkan di situ. Di link Pentaro itu juga ada narahubung yang ada di situ. Helpdesk-nya ada, bisa langsung dikontak di situ. Atau komunikasi kalau ke Politeknik Kelautan Perikanan Bitung bisa kontak ke nomor saya. Oh, langsung kontak ke nomor. Iya, bisa ke 081 394 621 772. Bisa langsung ke nomor saya. Supaya lebih jelas ya informasinya, tidak simpang siur. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara podcast ini. Mungkin sebelum mengakhiri, Bapak-bapak ada
pesan-pesan yang mau disampaikan mungkin kepada penonton, dipersilakan. Kami kira sebagaimana tadi harapan yang sudah saya sampaikan untuk viewers kalian, terlebih khusus para, ya kami bisa sebut calon taruna-taruni Politeknik KP Bitung, untuk bisa mendaftar dengan lewat website tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Direktur 3. Tentu informasi lanjut bisa dihubungi lewat nomor kontak tadi yang sudah disampaikan. Harapan kami sekali lagi dapat memanfaatkan untuk bisa dididik menjadi taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung tahun akademik 2023-2024. Kami tunggu tentu kehadiran adik-adik sekalian lewat proses pendaftaran yang ada, ikut seleksi dan pada akhirnya diterima menjadi peserta didik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bapak? Baik, terima kasih. Direktur. Singkat dari kami. Feel free untuk menghubungi kami 081 394 621 772. Sekali lagi 081 394 621 772 terkait dengan penerimaan taruna baru. Bisa bertanya, nanti akan kami share linknya, informasi terkait, data dukung dan lain sebagainya. Sehingga lebih enak kalau komunikasi lewat jejaring media ya, seperti lebih ini. Cepat, lebih update. Iya, betul. Sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 masih ada waktu kurang lebih 1 minggu lebih sedikit ya. Ini sekarang tanggal 22 berarti kurang lebih berapa? 8 hari. 8 hari lagi. Ya, 1 minggu lebih 1 hari. Silakan untuk menghubungi kami atau bisa membuka website pentaru.kkp.go.id. Sekali lagi pentaru.kkp.go.id. Di situ langsung akan masuk ke laman pendaftaran untuk peserta didik kelautan dan perikanan. Ayo, let's join us. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih kepada penonton yang tentunya sudah menyaksikan podcast kita. Kurang lebih setengah jam kita berbincang-bincang ya Pak. Iya. 1 jam ternyata kita Satu bincang-bincang. Tidak jam terasa ya. ya. Tidak terasa. Satu Ternyata jam. 1 jam. Saya pikir masih 30 menit kita berbincang-bincang. Saya juga khususnya berterima kasih kepada Bapak Daniel sebagai Dirut, terima kasih. Pak Arvin juga yang sudah berkenan hadir berbincang-bincang bersama kami. Besar harapan supaya penonton semakin mengenal ya Politeknik Kelautan dan Perikanan ini, supaya semakin banyak juga calon peserta nanti yang akan mendaftar. Ya, Tribuners, nantikan video-video dari Tribun Manado lainnya. Saya Maureen Lumempo bersama tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye bye.